Jadi kalau pembiayaan agribisnis, studi mikro itu tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai dan akhirnya mengontrolnya, terutama di sektor agribisnis meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari BPS yang telah saya baca, posisi kredit mikro Kan di Indonesia ini petani dengan skala usaha kecil dan mikro sebenarnya masih kesulitan untuk mendapatkan akses kredit. Proses pengajuan pinjaman kredit ini masih memerlukan prosedur yang sangat panjang, mulai dari pembuatan surat pengajuan, kelayakan, usaha, persetujuan kelompok dan administrasi terkait. Nah, hal ini dapat mempersulit petani dan pengusaha mikro dalam mendapatkan akses pembiayaan. Welcome to Commercialization Podcast. Perjalanan menuju kebebasan finansial. Mengubah impian menjadi kenyataan. Kembali lagi nih dengan aku Nida dan partner aku April di acara podcast yang paling kalian tunggu-tunggu. Bener banget nih, podcast kita kali ini temanya juga seru banget loh, yaitu Agribusiness Financing through Microcredit. Dari namanya aja udah menarik banget nih. Selain itu, kita juga kedatangan narasumber yang bakal memberikan informasi tentang pengalaman dan pengetahuannya di bidang tersebut nih. Oke, sebelum kita masuk ke inti podcast, kita sapa dulu kalian nih narasumber kita, yaitu Bapak Akbar Fauzani as Business Development Deputy Director. Selamat pagi, Pak. Next ada Mas Dava Aprian as Petani Milenial. Halo Mas Dava. Dan yang terakhir ada Mbak Grace as pengusaha mikro di bidang food and beverage. Halo Mbak Grace. Wah, makin penasaran ya April. Udah ada orang-orang hebat di sini nih. Kayaknya langsung banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu. Mungkin untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, aku mau nanya dulu nih ke Pak Akbar. Bicara tentang agribisnis financing atau pembiayaan agribisnis, menurut Pak Akbar sendiri, apa sih Pak yang membedakan pembiayaan agribisnis dengan pembiayaan lainnya? baik. Sebelumnya terima kasih pada Mbak Nida sama Mbak April untuk kesempatannya. Saya merasa terhormat sekali dapat bergabung di dalam commercialization podcast ini. Baik, jadi kalau pembiayaan agribisnis, studi mikro itu tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai dan akhirnya mengontrolnya di dalam suatu perusahaan agribisnis. Nah, sedangkan pembiayaan lainnya itu hanya berfokus pada pendanaan atau kebutuhan untuk kebutuhan pengadaan barang, aset atau jasa tertentu seperti itu. Oh, lalu Pak, bagaimana sih perkembangan pembiayaan agribisnis melalui kredit mikro di Indonesia itu sendiri? Oke, posisi kredit mikro di Indonesia, terutama di sektor agribisnis, meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari BPS yang telah saya baca, posisi kredit mikro pembiayaan agribisnis di Indonesia itu pada tahun 2019 angkanya mencapai 109,544 miliar dan dari angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 18,6% pada tahun 2020 dan meningkat kembali sebesar 24,1% pada tahun 2021. Kenaikan posisi kredit mikro yang ada di Indonesia tersebut menggambarkan eh, ekspektasi iklim ekonomi dan usaha sektor agribisnis yang terus membaik setiap tahunnya. Seperti itu. Wah, baik. Berarti mikrokredit di sektor agribisnis ini memang sudah terbukti baik ya, sehingga setiap tahun itu terdapat peningkatan gitu ya Pak. Oke, kalau gitu sekarang saya penasaran nih sama Mas Dava dan Mbak Grace selaku pelaku usaha gitu ya di sini. Menurut Mas Dava dan Mbak Grace nih, sebenarnya apa sih Mas, Mbak, permasalahan dan tantangan pembiayaan agribisnis melalui kredit mikro di Indonesia? Oke, kalau yang saya perhatikan, di Indonesia ini petani dengan skala usaha kecil dan mikro sebenarnya masih kesulitan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Kemampuan petani seperti umur, jumlah anggota keluarga, dan lama bertani juga berpengaruh.
Dan sayangnya itu tuh berpengaruh secara negatif gitu kepada akses kredit mikro. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya menjadi faktor penting dalam mendapatkan akses pembiayaan. Sementara memang masih banyak petani yang masih kurang gitu kemampuannya. Itu sih salah satu masalahnya. Selain itu, keterbatasan akses informasi seperti petani sering tidak tahu gitu informasi tentang lembaga keuangan mikro agribisnis itu apa dan kooperasinya, terutama koperasi pertanian khususnya, yang bisa bantu para petani memperoleh kredit usaha rakyat atau disingkat dengan KUR. Dengan keterbatasan akses teknologi juga, petani sering juga tidak memiliki akses untuk memadai, yaitu dalam akses informasi mengenai lembaga keuangan mikro agribisnis dan juga koperasi pertaniannya. Seperti itu kalau dari saya. Oke, kalau menurut saya sendiri, menurut pengalaman yang sudah saya alami, permasalahan dan tantangan pembiayaan agribisnis melalui kredit mikro di Indonesia itu sendiri, yaitu dalam proses pengajuan pinjaman kreditnya nih, masih memerlukan prosedur yang sangat panjang, mulai dari pembuatan surat pengajuan, kelayakan, kelayakan usaha, persetujuan ketua kelompok, dan dukungan instansi terkait. Nah, hal ini dapat mempersulit petani dan pengusaha mikro dalam mendapatkan akses pembiayaan. Dengan adanya permasalahan dan tantangan tersebut, sepertinya menurut saya diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan petani dalam mengelola usahanya, serta meningkatkan ketersediaan lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan pembiayaan pada sektor agribisnis. Selain itu juga, proses pengajuan kredit juga perlu disederhanakan agar memudahkan petani dalam mendapatkan akses pembiayaan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya sama Mas Dapa. Wah, udah mulai seru ya, April, diskusi kita hari ini. Nah, dari permasalahan dan tantangannya itu sendiri, gimana nih menurut tanggapan Pak Akbar? Kira-kira program-program apa aja sih, Pak, yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin khususnya program yang dapat mengatasi permasalahan akses pada kredit itu sendiri gitu, Pak. Sebenarnya ya Melinda, eh, produk kredit mikro di Indonesia itu sebenarnya cukup beragam ya. Tapi mungkin yang biasa kita dengar itu cuma kayak seperti KUR, yaitu program dari pemerintah yang diselenggarakan oleh bank-bank di Indonesia, kayak Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, BRI, BNI, dan lain-lain itu untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kredit usaha mikro atau KUM, di sini saya sebut KUM aja ya, biar biar singkat gitu. Itu kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif, baik kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja. Dan kredit modal kerja juga, yaitu dalam bentuk kredit untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan biaya-biaya operasional lainnya. Program-program tersebut sebenarnya sudah dibentuk sedemikian rupa agar membantu petani dan pengusaha mikro. Mungkin kedepannya sosialisasi eh, tentang KUM ini bisa dijangkau oleh semua kalangan. Seperti itu, Mbak Nida. Wah, menarik ya, Pak. Sebenarnya ada ini yang saya pengen tanya ini, Pak. Sebenarnya kan KUR dan KUM itu sama-sama diperuntukkan atau menyasar kepada UMKM kan, bisa dibilang seperti itu. Lalu sebenarnya perbedaan antara kedua program tersebut itu apa ya, Pak? Oke, baik. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan ya perbedaan KUR sama KUM biar teman-teman semua bisa tahu juga. Yang pertama, KUR dan KUM itu beda dalam hal pelaksanaannya. KUR sebagai program pemerintah dilaksanakan oleh lembaga perbankan yang berstatus sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, seperti Bank Indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi dalam bidang keuangan dan perbankan menunjuk bank-bank BUMN sebagai pelaksana program KUR. Dalam menyalurkan KUR, pemerintah menetapkan target realisasi kepada bank-bank pelaksana yang per tahunnya bisa mencapai 20 triliun rupiah. Kalau KUM itu
dilaksanakan oleh masing-masing bank yang memang menyediakan produk dan layanan tertentu. Pelaksanaan KUM ini bisa mencakup bank-bank BUMN maupun bank swasta di luar yang BUMN. Berkenaan dengan target realisasi tertentu disesuaikan dengan aturan dan kebijakan bank masing-masing, seperti itu. Lalu selanjutnya dari lembaga penjamin. Dalam program KUR, pemerintah melalui dua lembaga yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo yang berperan sebagai penjamin atas penyaluran KUR kepada pelaku UMKM. Sementara kalau KUM bukan merupakan program pemerintah, melainkan program atau produk layanan lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun koperasi. Dalam mekanisme dan penyaluran KUM tidak ada campur tangan dan keterlibatan pemerintah. Artinya pemerintah tidak menjamin KUM yang disalurkan kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Segala bentuk risiko kredit macet yang mungkin diderita bank pelaksanaannya diderita bank pelaksana atau penyalur menjadi tanggung jawab dari bank itu sendiri. Lalu selanjutnya ada limit plafon kredit. KUR dan KUM ini memiliki limit atau batasan plafon yang berbeda. KUR mikro dengan limit plafon kredit maksimal 20 juta rupiah. Tingkat suku bunga yang dibebankan kepada KUR mikro dikenakan suku bunga maksimal 22% per tahun. Skema KUM tergantung pada program dan kebijakan masing-masing bank, pelaksana atau penyalur. Namun, KUM umumnya hanya memiliki satu skema di mana limit plafon kredit minimal sebesar 5 juta rupiah dan maksimal mencapai 50 juta hingga 100 juta rupiah. Penentuan limit plafon kredit ini tergantung pada kebijakan bank masing-masing. Tingkat suku bunga KUM cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan KUR, yaitu antara 1-2% per bulan hingga 24% per tahun. Lalu selanjutnya ada syarat dan agunan antara KUR dan KUM. Untuk mengajukan KUR dengan plafon 5 juta tidak ada penyetaraan agunan aset fisik. Sementara untuk pengajuan KUR dengan plafon mencapai lebih dari 20 juta, bank pelaksana mensyaratkan adanya penyertaan agunan aset fisik, baik berupa bukti pemilik kendaraan bermotor atau BPKB, atau sertifikat tanah dan rumah. Sedangkan untuk penyalur KUM, bank atau pelaksana mensyaratkan penyetaraan agunan aset fisik tanpa membedakan limit plafon yang diajukan. Artinya, berapapun plafon kredit yang diajukan dan disalurkan, masyarakat pelaku UMKM diharuskan untuk menyertakan agunan fisik. Seperti itu. Waduh, lengkap banget ya. Sudah disebutin buat teman-teman di rumah atau pendengar podcast kalian nih. Sangat menambah pengetahuan juga ya untuk kita sekarang nih. Tadi udah disebutin juga ada kayak perbedaan dari lembaga penjaminnya, limit plafon kreditnya, sampai ke syarat dan agunannya nih, Nit. Betul banget, Priel. Pokoknya menarik banget ya pembahasannya. Kita itu jadi tahu insight baru gitu. Ternyata ada loh program yang namanya KUR, ada juga program yang namanya KUN. Tadi Pak Akbar nyebutnya KUM gitu ya. Oke, jadi penasaran juga nih aku sama Mas Dava dan Bagres. Kira-kira apakah Mas Dava dan Bagres ini sudah mengikuti program yang disebutkan tadi oleh Pak Akbar? Wah, kebetulan kalau saya sendiri udah ikut tuh. Program yang saya ikutin itu kebetulan KUR, yang tadi Bapak Akbar sebutkan, kredit usaha rakyat, seperti itu. Nah, saya juga sama nih. Saya sudah mengikuti program kredit usaha rakyat. Karena kan usaha saya bisa dibilang masih skala kecil ya, masih skala mikro. Jadi saya mempertimbangkan nih yang tadi Pak Akbar bilang ada suku bunga dalam pengambilan. Oke, jadi tadi udah didengar kalau misalkan Mas Dava dan Mbak Grace ini ternyata ngambilnya di KUR ya, Nit ya. Mungkin mereka mempertimbangkan juga karena usahanya masih kecil, jadi ngambil suku bunga yang lebih rendah gitu. Nah, saya mau denger nih menurut Pak Akbar sendiri, apakah kelembagaan keuangan dilakukan oleh Mas Dava dan Mbak Grace itu sudah ideal ya? Terus untuk melakukan pembiayaan kredit mikro kepada petani dan pengusaha mikro, gitu Pak.
Mohon maaf, Akbar belum on mic. Oke, baik, saya ulang ya. Kalau menurut saya, program yang dilakukan oleh Mas Dava dan Mbak Grace itu sudah tepat. Bentuk kelembagaan keuangan yang ideal melakukan pembiayaan kredit mikro pada petani dan pengusaha skala kecil emang benar adalah kredit usaha rakyat mikro atau kur mikro. Dengan besaran maksimal pinjamannya yaitu 25 juta dan suku bunga kur sebesar 6% per tahunnya ya. Jadi 6% per tahun. Kalau dilihat dari besaran bunga kur yang mikro dapat dikatakan efektif dan memberikan modal kepada para petani dalam keberlangsungan usaha tani yang sedang dilakukan. Selain itu ada dua kategori pelunasan pinjaman kur mikro yaitu 3 tahun untuk usaha kredit modal kerja dan 5 tahun untuk usaha kredit investasi seperti itu. Oh, berarti langkah yang diambil oleh Mas Dava dan Bagra saat ini tuh sudah tepat begitu ya, Pak? Mungkin aku mau nanya lagi gitu, Pak. Menurut Bapak sendiri, maaf ya Pak kalau banyak ditanya-tanya gitu kan. Kalau menurut Bapak sendiri nih, upaya dan kebijakan apa sih Pak yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan kredit mikro gitu? Oke, sebenarnya ada beberapa upaya ya, dan kebijakan juga tentunya yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan kredit mikro. Eee, Mungkin, bisa saya sebutkan beberapa, yaitu, bisa meningkatkan akses pembiayaan melalui, kredit usaha rakyat bagi, apa, bagi pengembang UMKM, lalu, bisa menyediakan program pengembangan, usaha rakyat dan UMKM. Setelah itu bisa menyediakan laporan kredit UMKM sebagai bentuk diseminasi informasi penyaluran kredit UMKM oleh perbankan yang disajikan secara triwulan ya 3 bulan sekali dan bisa juga dengan mendorong penyaluran kredit terhadap sektor usaha mikro. Jadi bisa mengakselerasi pelaku usaha untuk bisa naik kelas seperti itu. Wah, menarik juga. Jadi yang tadi dijelasin sama Pak Akbar, ternyata banyak juga manfaatnya gitu. Dan memudahkan pengaksesan pembiayaan melalui kredit usaha memang merupakan salah satu inovasi gitu ya, yang tepat agar penyaluran kredit itu dapat terlaksana dengan mudah dan tepat tentunya. Nggak kerasa ya kita udah ngobrol lumayan lama di Commercialization Podcast ini bersama 3 narasumber kita yang luar biasa tentunya. Bener banget nih, Pril. Ngobrol-ngobrol dari tadi, aku merasa mendapatkan banyak insight baru mengenai agribusiness financing through micro credit. Semoga teman-teman yang dengerin kita di rumah atau dimanapun juga merasa mendapatkan insight dan ilmu baru dari podcast episode kita kali ini. Iya, mau ngucapin terima kasih juga nih kepada Pak Akbar, Mas Dava, dan Mbak Grace yang udah nyempetin waktunya untuk berbincang-bincang di podcast kita kali ini. Terima kasih juga nih kepada pendengar setia podcast kita. Aku Apriliana. Dan aku Nida, sampai jumpa di episode selanjutnya. Perjalanan menuju kebebasan finansial Mengubah impian menjadi kenyataan. Terima kasih pendengar setia podcast kita. Bye-bye. See you. Bye.